Nah, ini kan suatu fenomena yang menarik sekali. Iya betul. Di sisi lain, Fakultas Kedokteran Gigi itu jumlahnya makin banyak, tapi kejadian gigi berlubang juga makin tinggi. Oh, Nah, iya. jadi kami masih suka mengembara. Kalau kami di Jogja waktu itu kan masih banyak kebun tebu ya Mbak Sari ya. Betul. Nah, itu suka pulang sekolah bareng teman-teman tuh kan ke kebun tebu, ngambilin tebu sih. Ini belum ngomong sampai gigi berlubang nih, baru yang jenis makanan berdampak pada kondisi gigi geligi. Jadi kalau sedari kecil kita terbiasa makanan-makanan yang lunak nih, tidak pernah diekspos pada makanan yang keras kayak tadi Mbak Sari sebut ada marning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan waduh ini tamu spesial nih. Karena dokter gigi spesial juga. Ini teman saya ini. Nama lengkapnya siapa, Bu? Oke, Mbak Sari, terima kasih ya kesempatannya. Saya Triana Wahyu Utami, tapi biasa dipanggil dengan Mami supaya lebih mudah diingat ya. Gitu ya, bukan Mbak Tria. Ya, kadang-kala, tapi jarang sih yang manggil kayak gitu. Oh, berarti semua orang deket ya, karena nama kecil nih Mami ya sepertinya. Oke, ini sekarang kita mau ngobrolin tentang kesehatan gigi nih. Boleh. Karena kita kedatangan dokter gigi dan dosen rupanya ini. Dosen kedokteran gigi. Jadi ini karena ini temanya masih bersinggungan dengan Gen Z nih, Mbak Mami. Karena ini ya udah hampir 2 bulan nih kita ini ya Gen Z terus yang kita tayangkan gitu ya. Nah ini kita mau nanya nih anak-anak zaman sekarang nih gimana kesehatan giginya dari zaman-zaman kita juga sebenarnya tipis-tipis sama Gen Z. Iyalah, kita masih muda juga kok ya. Iya, kita Gen Z 1. Oke, Mbak Sari kalau boleh menceritakan nih ya. Sampai saat ini survei dari Kementerian Kesehatan mengenai penyakit gigi dan mulut itu paling tinggi kejadiannya, angka kejadiannya masih gigi berlubang. Nah ini Kemenkes itu kan secara rutin mengadakan survei itu ya, kita menyebutnya survei kesehatan dasar. Nah dari hasil survei itu menariknya dari tahun ke tahun angkanya itu bukan semakin turun, yang artinya gigi berlubang itu kemudian semakin sedikit ya kejadiannya, justru semakin meningkat. Nah, ini kan suatu fenomena yang menarik sekali. Iya, betul. Di sisi lain, Fakultas Kedokteran Gigi itu jumlahnya makin banyak, tapi kejadian gigi berlubang juga makin tinggi. Nah, dari berbagai penelitian, dari berbagai riset, itu kemudian disimpulkan bahwa kejadian gigi berlubang ini memang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi sangat kompleks sekali. Selain ya kita tahu proses terjadinya gigi berlubang itu juga merupakan suatu proses yang rumit juga di dalam tubuh ya. Tetapi banyak sekali yang juga dari luar itu berpengaruh, misalnya kayak gaya hidup, kemudian kecenderungan makan makanan tertentu, misalnya yang lunak, yang mudah ditelan gitu. Jadi tidak memerlukan proses pengunyahan yang panjang. Kayak kita zaman kita dulu nih waktu masih kecil, kalau saya terutama karena kami tinggal di Jogja, waktu itu masih banyak sekali area yang belum dikembangkan menjadi perumahan, hotel, mall, masih banyak kebun tebu. Iya. Jadi kami masih suka mengembara. Kalau kami di Jogja waktu itu kan masih banyak kebun tebu ya Mbak Sari ya. Betul. Nah itu suka pulang sekolah bareng teman-teman tuh kan ke kebun tebu, ngambilin tebu sih. Nah itu kemudian dikupas, kemudian kita ini kan kunyah-kunyah gitu. Nah itu secara nggak langsung menstimulasi pertumbuhan rahang kita untuk bisa tumbuh optimal juga. Nah kalau rahangnya tumbuh optimal, artinya semua gigi yang mestinya ada di dalam rongga mulut itu susunannya bisa rapi teratur karena ruangannya cukup. Nah yang untuk anak-anak sekarang nih, di samping makanan-makanan yang lunak tadi,
kemudian makanan yang cepat saji, yang sudah tentu mengalami proses yang panjang, itu juga di sisi lain berpengaruh juga terhadap kejadian gigi berlubang. Di samping yaitu tadi inisiasi atau pemicu untuk pertumbuhan tulang supaya maksimal menjadi berkurang. Nah, begitu. betul. Iya. Ini belum ngomong sampai gigi berlubang nih, baru yang jenis makanan berdampak pada kondisi gigi geligi. Jadi kalau sedari kecil kita terbiasa makanan-makanan yang lunak nih, tidak pernah diekspos pada makanan yang keras kayak tadi Mbak Sari sebut ada marning, grontol, terus gatot gitu ya. Gatot tiwul. Gatot tiwul, ubi, singkong. Tiwulnya gitu. beda loh guys ya, sama zaman sekarang. Sekarang kan kalau dulu tuh ada agak ya. Kalau sekarang kan lembut banget betul. Lembut banget. Kalau yang dulu itu kayak ada seratnya agak kasar. Betul. Jadi seratnya masih banyak, itu memerlukan pengunyahan beberapa kali supaya kemudian bisa halus. Agak seret tiwul zaman dulu. Benar. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi kalau tulang kita itu tumbuh optimal, maka gigi-gigi kita yang jumlahnya ada 32 itu bisa tersusun rapi di dalam lengkung rahang. Kalau tulang rahang tidak tumbuh optimal, akibatnya mereka kemudian tumbuhnya berjejal karena ruangannya kurang. Oh gitu. Betul. Rahangnya jadi kurang gerak istilahnya ya. Iya, kurang jadi distimulasi. Mungil kecil. Betul. Giginya ukurannya segitu giginya, kan. Standar 32. Betul. Jumlah harus tetap 32 kalau pengen benihnya muncul ada semua semua. nih. Betul. Memang kodratnya harus muncul. Kalau ruangannya nggak cukup, berjejal. Betul. Nah, kalau sudah berjejal, akibatnya apa? Pembersihan gigi jadi tidak bisa menjangkau ke seluruh permukaan gigi, terutama di daerah yang berjejal tadi. Kalau ada makanan nyelip di situ, wah udah sulit dibersihkan. Apalagi kita juga kurang menjaga higienitas rongga mulut ya. Jadi di situ kemudian muncul banyak sekali koloni bakteri yang melunakkan makanan. Efek samping dari koloni bakteri tadi juga bisa melunakkan lapisan jaringan keras gigi. Akibatnya gigi lama-lama jadi berlubang. Nah, itu dia ternyata kesulitan membersihkan karena ya. Betul. Jadi lifestyle itu kadang-kadang memang berdampak nih pada kesehatan kita tanpa kita sadari. Iya, luar biasa tuh lingkarannya. Betul. Nah, karena kurang ngunyah. Betul, kurang mengunyah. Kayaknya simple ya, Dok ya. Kurang ngunyah, ternyata efeknya panjang dan juga kalau kita lihat gigi berjejal itu dari sisi estetik kan juga nggak bagus tuh. Ya kalau berjejalnya di dalam ya Dok. Betul, kalau di depan. Nah, sehingga kemudian sekarang ini banyak orang yang mencari kan itu perawatan estetik. Nah, sehingga itu juga harus dibenerin supaya tadi fungsi pengunyahannya bisa bagus. Gigi berlubang juga bisa kita cegah karena sisa makanan itu nggak ada yang ngumpet. Juga dari sisi profil wajah itu akan membantu bagaimana kelancaran kita bernafas, kita berbicara, itu berdampak secara nggak langsung sih. Nah, jadi bukan karena gaya ya Dok ya? Iya betul. Kan sekarang kayaknya gaya banget. Betul, saya pakai behel tapi karena gaya loh ini. Karena dokter gigi lebih tahu dia. Bukan. Jadi saya ada masalah nih. Sebetulnya gigi yang sebelah kiri, taringnya itu bentuknya berbeda dari yang seharusnya. Dia itu mengganggu apa Mbak Mami kalau secara si fungsi nggak mengganggu Mbak Sari, akan tetapi karena ini kelainan hanya pada mahkota, sementara akar giginya itu sama seperti gigi yang lain utuh, maka nampak saya seperti orang ompong. Oh iya benar-benar. Nah, dari sisi estetik nggak bagus juga kan, tetapi ada hal lain yang juga saya kemudian sadari bahwa pertumbuhan gigi saya, desain gigi saya itu ternyata memang agak tonggos kalau dilihat dari foto rongsen. Gitu. Nah, ini seiring dengan bertambahnya usia kita, otot-otot pengunyahan juga semakin ya kita ibu-ibu tahu kan anti-aging gitu. Otot-otot badan kolagen juga semakin mengendur. Lama-lama ini nanti saya semakin tua.
pipi semakin tirus begitu ya. Nah ini giginya itu nggak bisa disuruh mundur, dia tetap maju. Iya. Nah kalau yang ini yang tadi kelihatan ompong itu nggak saya perbaiki sekaligus, ini juga ya akhirnya tetap tonggos gitu ya. Nah kemudian saya konsul nih ke sejawat saya yang kebetulan ahli untuk memperbaiki estetika gigi dengan menggunakan kawat. Beda nih ya Mbak Betul, Mami. spesialisnya beda. Nah kemudian dari analisis beliau mengatakan, Bu Mami ini masih cukup ruang kok kalau giginya mau dimundurkan. Nah sekaligus nanti di sini yang kayak kelihatan ompong ditambahkan mahkota gigi. Nah itu kemudian sekaligus estetiknya bisa dapat ketutup. Nah itu alasan saya pakai gigi palsu, Mbak Sari. Jadi memang sebetulnya harusnya sih kalau dilihat dari usia lebih baik gigi palsu itu pada saat usia yang masih muda ya, masih pertumbuhan supaya dong. bisa benar telat. Saya Nggak telat ngeh dulu ya. Dulu masih belum aware gitu ya. Iya, Sekarang betul. baru kerasa karena semakin tua saya lihat kok profil saya dari samping kok semakin tonggos gitu ya. Ini kalau dibiarkan, waduh tuanya nanti kayak apa. Nah dari situ saya konsul ke dokter gigi spesialis ortodonsia, ternyata hasil analisa memungkinkan untuk itu. Jadi kemudian saya pasang. Masih ada ruang untuk Betul. mundur. Gitu. Ini kita tetap belum ngomongin yang gigi berlubang loh ya. Iya. Kita lanjut lagi. Karena kayaknya tertarik banget yang estetik tadi. Namanya mama ya. Iya. Kalau udah yang estetik itu Gitu kita ya. langsung berbelok. Gitu. Kembali ke gigi berlubang tadi gimana Mbak Mami? Iya, jadi memang gigi berlubang ini fenomena yang menarik. Iya. Bahkan hasil survei dari Kementerian Kesehatan menunjukkan anak-anak usia 5-6 tahun di Indonesia, 9 dari 10 anak itu mengalami gigi berlubang. 9 dari 10 anak. Ini angka yang luar biasa tinggi, Mbak Sari. Itu apa termasuk makanan manis juga, Dok? Betul. Jadi itu merupakan, saya jangan dipanggil dok, Iya. malu ya. Kan penjelasannya kayaknya ini ya, riset ilmiah jadi kebawa gitu loh. Padahal ya teman sendiri. Iya, temen lah, malu. Nah, jadi memang pada anak-anak usia 5-6 tahun mereka belum punya kesadaran ya bahwa apa yang dimakan itu kemudian akan meninggalkan suatu kondisi yang tidak menguntungkan begitu. Jadi memang kalau untuk anak-anak seusia gitu, itu kita mestinya lari ke ibunya. Karena anak-anak ini biasanya kan makan apa yang disediakan oleh ibu. Dan juga ya kalau sudah usia sekolah gitu ya atau prasekolah, mereka di sekolah bertemu dengan teman lain yang makan atau membawa snack yang manis, terlalu banyak gula, terlalu banyak kalori, mereka sendiri kurang keseimbangan intake kalorinya kurang dengan yang dikeluarkan, itu kan juga akan berdampak. Nah ini kita kembali ke makanan-makanan manis tadi. Nah makanan yang manis tadi kalau tidak dibarengi dengan pembersihan gigi yang cukup, nah ini tentu saja kan akan meninggalkan sisa-sisa makanan yang tidak hilang di situ. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sisa makanan yang tidak hilang di dalam gigi itu merupakan habitat yang disenangi oleh bakteri. Betul. Sisa metabolit bakteri itu kemudian akan membuat suasana gigi di rongga mulut menjadi asam. Nah, asam inilah yang kemudian melunakkan gigi sehingga gigi kemudian berlubang. Jadi gitu ceritanya. Jadi kondisi asam ya, Ya, mulut itu. Betul. Jadi membuat gigi akhirnya keropos tuh. Betul banget Mbak Sari, betul banget itu gigi kita keropos lalu ya mudah berlubang itu ya karena jaringan kerasnya kemudian larut. Walaupun misalnya si anak ini istilahnya rajin minum susu kan katanya yang seperti itu ya susu katanya menguatkan gigi dan tulang gitu. Tetap misalnya dia rajin makan makanan berprotein gitu ya, susu. Tapi kondisi mulutnya asam. Itu juga tetap bisa membuat gigi lunak. Iya, tetap Mbak Sari. Jadi memang unik juga ini. Secara teori dari hasil penelitian sejak zaman dahulu kala itu membuktikan bahwa email gigi adalah bagian terkeras di dalam tubuh kita, lebih keras dari tulang. Tapi
tapi dia kalah dengan kondisi asam di rongga mulut. Nah, itu menarik. Jadi memang meskipun minum susu, makan protein yang banyak, itu tetap dia kalah karena kondisi asam itu. Nah, jadi untuk menghilangkan kondisi asam, satu tentu tidak lagi mengkonsumsi makanan yang manis ya. Boleh sih mengkonsumsi asal dalam kisaran yang wajar, tapi memang ini sebaiknya kita hindari. Ini perlu dikampanyekan Mbak Sari kepada ibu-ibu bahwa jangan memberikan snack supaya anak kemudian tidak terbiasa nggak bisa makan atau jajan tadi ya kalau tidak manis. Nah, itu memang ini PR bagi kita semua. Nah, jadi kalau kuncinya adalah pada kondisi yang asam. Bagaimana supaya kita membuat kondisi di rongga mulut tidak asam. Nah, itu PR-nya. Itu PR-nya. Makanan apa nih yang aman supaya tidak asam? Iya. Langsung kita tembak biar nggak lama-lama jadi ngatur menunya. Betul ya, ini ibu-ibu perlu tahu juga ini ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali makanan yang memang ketika bersenggolan dengan saliva itu membuat suasana pH di dalam rongga mulut menjadi basah. Contohnya buah dan sayur. Buah dan sayur. Jadi buah memang mengandung manis ya. Tetapi betul, tapi kan itu alami ya, sehingga ketika semua enzim, vitamin dan sebagainya yang ada di dalam mikronutrien yang ada di dalam buah bercampur dengan saliva, bahkan kalau kita bilang yang ekstrim misalnya jeruk, itu kan kita tahu asam ya, ada kandungan asam ya, sitrunnya di situ. Nah, sitrun yang ada di dalam jeruk begitu bersenggolan dengan saliva, dia membuat pH-nya menjadi basah. Nah, itu yang menetralkan kondisi asam di dalam rongga mulut. Ya, jadi nggak susah-susah kok. Ya, jadi kita sayur dan buah dan juga terutama minum air putih sesuai dengan anjuran ideal yang sudah dikeluarkan oleh WHO, kurang lebih 2 liter per hari ya. Nah, itu sangat membantu karena air putih itu kan bisa menetralkan juga. Gitu. Nggak susah obatnya. Iya, sebenarnya dari manis itu ya. Manis itu hanya kebiasaan sepertinya ya. Iya, betul. Ya Mbak Mami ya. Apalagi anak-anak Mbak Sari. Mereka kan menjadi kebiasaan itu karena adanya itu. Jadi kemudian ketika mereka merasakan enak, minta lagi dan adanya juga itu. Karena snack anak-anak juga kan kalau nggak manis asin ya Mbak. Pilihannya 2 itu. Betul. Jadi memang ini Mbak Sari besok kita bikin ini ya menu jajanan anak-anak yang tidak manis ya, yang aman. Kita undang UMKM lain. Karena bisa UMKM memproduksi ini, ya. Maaf yang UMKM ya yang memproduksi manis atau asin. Betul. Tapi kalau manisnya alami seperti dari buah itu tidak masalah dong ya. Nggak masalah ya, asal tidak kemudian dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak juga. Tetap ada takarannya. Iya, dan juga itu tadi diimbangi dengan sayur, air putih. Intinya atau kuncinya itu sebetulnya ada pada keseimbangan Mbak Sari. Ya, jadi bukan kemudian ekstrim ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak, pokoknya seimbang aja. Apalagi gitu. anak-anak ya. Masih masa-masa pertumbuhan ya. Ya. Mungkin kalau kita udah dilarang tuh. Kalau kita kan mindset kita kan udah ngerti ya. Oh, kalau aku begini akan menjadi begini. Kalau anak-anak kan masih belum paham bagaimana ini kemudian akan berpengaruh pada kesehatan mereka kelak. Gitu. Berarti ini dari usia anak-anak sampai remaja Gen Z ini ya, 20-an juga termasuk juga ya Mbak ya. Iya, 20 juga rentan juga. Sebetulnya kita karena di semua usia rentan. Cafe shop kan menjamur nih. Iya. Sekarang para remaja-remiji ini kalau belajar kelompok aja bukan kayak kita dulu Mbak Mami. Nugasnya harus di kafe. Nugasnya di kafe. Yang paling enggak itu latte, karamel hot itu. Betul. Itu kan sebenarnya itu ekstrak ya, bukan bukan asli kopi kan. Betul. Sudah ditambah susu, gulanya pemanis, ya betul. Luar biasa. Ya itu tadi. Itu juga pemicu. Iya, banget. Apalagi kalau tidak dibarengi dengan pemeliharaan kebersihan gigi yang cukup. Nah, jadi sebetulnya bukan kemudian nggak boleh yang kayak gitu ya, karena di sisi lain itu juga meningkatkan perekonomian kan. Cuman kita harus sadar gitu bahwa semua itu betul, semua tuh harus seimbang. Jadi hidup itu mudah kok. Kuncinya seimbang aja. Jadi bukan nggak boleh, tapi boleh ada imbangannya yang juga
sepadan ini level masuknya. Nah, mungkin era kita dulu es krim itu masih agak sulit ya, zaman sama Budi gitu ya. Betul. Sekarang kan banyak tuh mudah didapat merek-merek es krim berjejer gitu betul, ya. Betul. Dan itu menjadi seperti seolah-olah kayak zaman kita tuh misalnya kayak Mbak Mami ngalamin nggak minum limun pulang sekolah? Iya, seger banget kan itu. Es dawet. Betul. Kalau sekarang mereka kan bukan itu. Berubah ya, ya. Betul. Yang kita dulu pakai gula Jawa atau gula aren? Gula aren ya, iya. Pakai air kelapa, pemanis. gula buatan, ya industri Mbak. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri bahwa di satu sisi mereka menghidupkan perekonomian. Betul. Iya. Tapi ya kita sebagai ibu harus aware juga bahwa ada yang kemudian harus kita perjuangkan. Kuncinya cuma satu kok, seimbang itu aja. Itu udah cukup. Dan penyeimbangnya nggak mahal-mahal juga kan. Air banyak putih, sayur dan buah. Jadi ini sobat-sobat muda nih, resep dari Bu Dokter Gigi gitu. Biar giginya tetap cantik, kuat. Betul. Sampai tua yaitu boleh makan apa aja. Betul. Asal seimbang. Halo teman, lanjut di part berikutnya ya.